si ludah pocong itu gue pakai headset, gue kayak dengar sayup-sayup kayak keran dinyalain gitu lah. Oke. Terus kayak mungkin gue nggak terlalu fokus, itu keran udah nggak bunyi lagi. Sampai pas gue inget Vespa belum dimasukin, itu keran udah nggak bunyi lagi. Udah gitu, terus aku keluar kan. Bentar, aku nanya lagi. Itu kan bawah kos-kosan. Atas itu apa? Rumahnya yang punya. Kayaknya sih rumah yang punya ya. Oke, terus? Soalnya nyatu sama ada di sampingnya itu. Iya, pokoknya pintu masuk terus di itu turunan terus sampingnya garasi si punya kosan gitu sih. Terus. Kemungkinan rumahnya lurus gitu. Aku keluar, nggak taunya ternyata saya di kosan itu sendirian. Selamat malam para pendengar. Anjing kayak stensilan gak jadi. Selamat malam sobat tak terlihat. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam sobat tak terlihat. Oh enggak, kembali lagi di podcast. Podcast kesayangannya Mas Adit. Kalau ini aja kita coba pakai opening itu dong. Apa? Opening podcast lain. Oh ya, apa openingnya? Apa ya, gimana? Sembarang. Langsung aja spontan. Langsung ini Pak, setel podcast lain di sini. Halo semuanya. Nah, halo semua. Iya. Jadi ini kan sampai kayak gini ngaruh ya terus aja. Ntar dipotong. Gak usah dipotong, udah gini aja, pembukanya gini udah aja, gini. nggak Jahat banget anjir. Halo semua. Halo semuanya. Halo. Lo yang jawab kok. Tinky Ada yang Winky. jawab. Pak hujan. Naikin hype dulu, naikin power hype dulu. Udah panas ini. Jadi, yuk Mas Adit aja yang buka lah. Kayak biasa. Ya udah, kayak aja bukanya. Biar agak beda gitu loh. Oh. Halo semua tadi Mas. Ayo mulai. Ayo. Halo semua. Ketemu lagi. Tadi gimana? Ya halo semuanya. Halo udah. semua Langsung. Halo semua. Yuk, 1, 2, 3. Halo semuanya. Halo. Yang jawab lemes. Ketemu lagi Di PORD. Wah, Apa podcast ini? Raditya Dika. Featuring Ludah Pocong. Itu udah potong. Udah pocong apa itu? Iya, kali ini gue kedatangan tim Ludah Pocong. masih gimmicknya masih dipakai. itu barusan Raditya Dika. Jadi ini kita ada di podcast Suara Faisal. Apa ini? Tolong. Ini bukannya episode eksklusif. Ini episode eksklusif, bukan penyu FM, tapi episode eksklusif live Mas Faisal digangguin tadi. Kayaknya ada yang seru-seru ya. Ada yang masih hot-hotnya nih, ada yang masih hangat-hangatnya. Sebenarnya sih lebih ke arah karena gue jarang digangguin aja. Oh, akhirnya sekarang digangguin lagi. Kalau mungkin kalau orang yang udah biasa ngeliat kalau digangguin gitu mau cetek lah. Nggak kayak gue lah. Gue mah takut banget aja. Nih, dari tadi tuh kita penasaran ya. Iya penasaran. Sebenarnya kenapa sih ini? Tadi tuh sore-sore aku tuh dapat ini WA Malam, dari Mas malam. Faisal. Malam. Ya sore. Ya malam inilah Iya, sore menjelang Isa malam. lah Isa. Ada yang ketakutan. Mas Abe tolong. Terus Lagi di mau mengungsi. Kebanjiran apa gimana ya? Enggak, jadi gue tuh itu kondisinya udah di jalan ngechat kan. Mas Abe di kosan nggak? Lagi santai nggak? Hehehe, gue gitu ya. Terus ya udah dia Mas Abe jawab kan. Iya lagi di kosan, lagi ngegame. Mas, aku nginep ya di kosan, nggak bakal ganggu kamu ngegame kok. Nah itu. Kenapa itu kira-kira? Ya kita malah mengganggu Mas Abe semua ya. Katanya sampai sini udah ada yang lebih ketakutan lagi. Makanya dia tuh udah di sini. Ya, Apa tempat ini? pengungsian Apa yang kalau terjadi ketakutan. nih? Ya, tadi Mas Faisal itu mengalami sebuah Musibah. pengalaman spiritual.
fuck virtual anjir. Didatangi malaikat. Mandro buka. Anjir serem. belum. Ya itu ya pokoknya kita ada satu cerita live, bukan live ya. Ini semi hangat nih dari Mas Faisal. Semi hangat. Itu akan diceritakan nanti sambil mengalir. Jadi buat kalian yang pengen ngedengerin ceritanya ya ikuti aja alur kita. Tunggu di akhir. Tunggu di akhir. Nah, ini udah akhir loh. Dan nggak tahu akhirnya durasi berapa menit ini. Karena ini kita nggak record video, jadi kita akan menghabiskan semuanya. Nggak perlu takut memori lagi nih karena memorinya belum dipindahin. Jadi ini ya masalah teknis ya. Masalah teknis ya. Ya kita emang lemah masalah teknis ya. Ya itu. Jadi sebelum masuk ke cerita ya makasih banget buat seluruh sobat Tidak Terlihat yang udah dengerin. Kita Udah semua. pocong. Kita semua. Ya benar karena podcast ini dibangun oleh kita semua. Waduh. Dari awal sampai akhir ya makasih banget. Makasih banget. Terus kan akhir-akhir ini kan ada grup itu Mas. Ada grup kayak podcast gitu. Yang di situ tuh kayak ada apa? Ternyata banyak banget sekarang udah. Oh, podcast banyak. Dan isinya aneh-aneh gitu. Tapi tetap udah pocong nomor 1. Di atas. Podcast. Dari atas 0 ya. Paling atas. Paling atasnya 0. Ya jadi buat kalian yang pengen bikin podcast ya mari bikin. Mas Faisal mungkin. Mari bikin. Anjir. Begini aja udah takutan gimana cerita sendiri di kamar. Ya kan podcastnya nggak mesti yang horor. Nggak mesti yang horor. Stensil. Aku belum pernah denger tuh ya. Beneran belum pernah denger. Itu kayaknya kayak cerita-cerita stensil itu dibahasain aja udah ada pendengarnya tuh pasti itu. Iya makanya. Fuck, tapi itu bayangin aja kalau apa Udah ada pasarnya itu. Iya mending yang bacain cowok apa imajinasinya anjir. Pakai ini kan ada aplikasi yang ngubah suara. Ngubah suara ya. Ada. Nanti ada yang ini pakai ide itu loh. Keduluan nanti. Iya, enggak apa-apa lah pakai lah biar gue yang dengerin. Ini mentalnya ini ya, mental konsumen. Konsumen. Enggak apa, enak kok dari konsumen. Saya juga konsumen tenang, konsumen UMR. Sobat UMR ini adalah istilah yang dikeluarkan oleh Mas Faisal. Sobat UMR, saya juga sobat UMR. Oh, saya juga. Kita semua sobat UMR. Hidup. Hidup. Buruh. Loh, hidup buruh. Itu ya sobat Tidak Terlihat. Kalau ini ya mungkin kita sambil ngobrol santai aja sih. Jadi sekarang dunia sedang daruratnya dengan apa nih? Sebenarnya gue malas banget sih bahas ini Mas. Karena di mana-mana ya bahas ini, di mana bahas ini. Iya. Di kantorku aja tuh posternya ada berapa macam itu tentang Pakai ini. poster. Pakai Masih? poster. Jadi kayak pencegahan. Oh gitu. Kayak gitu. Karena saat di kota-kota besar mulai digiatkan lockdown, work from home. Iya. Kantor saya tidak. Sama saja saya juga tidak Mas. Jadi ketahuan ya apa nih yang lagi dibahas nih. Kita sedang bahas apa? Virus. Apa sih kecut? Gue kayak nggak nyambung sendirian. Sebenarnya kata yang tidak boleh diucapkan itu. Oh. Bisa nggak kita bahas ini tapi nggak sebut Oke. nya? Oke, siap. Kita coba ya. Siap. Jadi nanti yang nyebut itunya. Yang Itunya nyebut kata kuncinya nanti dia push up ya. ya boleh. 10 kali ya. Jadi itunya dia mau diganti apa nih? Anunya gitu, anu. Aduh, kasih nama dong kalau gitu apa ya? Sembarang. Ya terserah kita aja sih, cuman ya anu kali seru. Gue ngomongnya anu gitu. Oke. Ya pokoknya virus itulah gitu. Virus anu. Virus itu. Jadi kan emang sebenarnya saya sendiri turut prihatin nih Mas. Ya karena awalnya tuh kalau dari aku sendiri sih awalnya cuek sebenarnya. Kayak apaan sih? Apa iya sih? Iya tuh kayak ya udahlah apaan sih? Paling juga nggak kenapa-napa. Tapi 2-3 hari ini kok Ini ya, makin tiba-tiba makin tidak terkondisi. tiba-tiba. Ya iya kan? Kok mulai batuk? Iya, mulai berasa. Nafas. Ini kenapa napas jadi susah? Tapi sebenarnya yang membuat kayak gitu tuh bukan dari fisiknya kalau menurutku ya. Paranoid. Iya, dari pemberitaan media tuh. Dan kita
menambah-nambahin. Jadi kita kan? nambah-nambahin. Membahas Sekalian, topik ini. biar ada yang paranoid, sekalian paranoid. Iya. Biar terkena psikosomatis. Wah ini Adit ngajak temen. Ada temen. Psikolog laku. Ya itu ya pokoknya ya ini memprihatinkan banget sih. Sebenarnya mungkin nggak terlalu memprihatinkan ya, cuman apa ya? Opini medianya udah parah, Tidak terkontrol. tidak terkontrol. Gitu. Jadi semua orang tiba-tiba jadi ahli Oh jadi ahli. dan banyak motor berseliweran. Itu sponsor. Ya itu. Tapi ngomong-ngomongin virus ini, kan gua tadi habis baca ini. Aku tadi habis baca. Jadi kayak ada artikel yang ngebahas kayak konspirasinya. Udah pada baca belum? Belum. Belum tahu. Aku tadi Tapi dibaca- gue dibaca udah sendiri langsung. dengerin seliweran kalau ada Seliweran-seliweran. konspirasinya gitu sih. Gitu. Jadi kan virus sebenarnya kan virus kayak gini kan nggak pertama kali ya mas di dunia ini kan sebelumnya kan udah pernah ada. Kalau yang itu disebutin nggak apa SARS, MERS, terus apa lagi flu burung tuh SARS nggak? Beda. Oh beda lagi flu Beda burung. beda. Itu avian flu. H5N1, H5. Iya. Oh, Flu babi. itu flu babi, flu burung. Flu anjing. Babi lo kok anjing. Flu Flu anjing. bangsat. Iya maksudnya kan jadi ajang buat menjelekkan kata kasar ya. iya tapi kan istilahnya itu tuh bahkan kalau menurutku sendiri virus ini tuh belum seberapa mematikannya dibandingkan itu kan. Kayak dulu kan ada cacar. Oh, cacar. Cacar tuh lebih mematikan tuh. Malaria itu lebih. Malaria kayaknya ini sih bukan outbreak ya. Emang karena faktor lingkungan sih. Lingkungannya aja. Karena penularannya lewat nyamuk itu. Tapi kan dia emang korbannya lebih banyak ke malaria. Pembunuh penyakit yang membunuh paling banyak itu kayaknya Malaria kan? deh. Iya malaria sampai seluruh dunia. Berarti apa? Tapi lucu juga sih. Kenapa? Aduh, Kalau- kok lucu. Kalau maksudnya bukan lucu. Saya diserang lagi. Ini yang mau nyekal udah yang ngantri. yang nih. virus-virus ini nih ya. Kayak virus-virus yang kayak umum lah untuk bisa masyarakat siapa aja bisa kena gitu. Antivirusnya ketemunya cepet dan sembuhnya tuh bisa pokoknya gue juga baru baca-baca ternyata udah ketemu antivirusnya tinggal dicoba gitu kan. Semadaf itu apa Iya. Avira? Gue nggak kepikiran lagi buat ngelucunya. Kayaknya Mas Faisal tuh masih grogi. Ya dia masih terbayang kejadian. Kenapa harus saya? Cuma menurutku ini agak aneh sih. Apa ini? Ini podcast horor loh. Kenapa ngomonginnya penyakit nih? Lo kan ini podcast horor Coba. kesehatan psikologi. Nah, karena penyakit itu horor juga ya. Kalau dihitung kayak korban jiwa yang udah Iya, jatuh. Ya ini kita ngebahas ini karena ada konspirasinya itu mas. Mm. Ada konspirasinya. Tapi sebelum masuk ke konspirasi ya Mari kita sebut virus konspirasi. virus konspirasi gitu. Vicon. Vicon. Kok saru ya kan? Vicon. Loh, apa sarunya apa? Oh tak saya betul. Gue juga diem sih dari tadi. Virus Faisal. konspirasi, virus konspirasi. Jaga bicaramu Faisal. Ingat yang telah menimpamu tadi. Jaga, tahan. Jangan sampai kau tahan. terazab lagi. Iya, gara-gara gue sembrono ya. Iyalah kayak gitu kan. Kayak yang itu apa namanya nali orang di pohon pisang. Iya. Itu sih ide brilian sekali. Kenapa pohon pisang? Maghrib lagi. Dilemparin pisang lagi. Itu kayaknya cerita eksklusif ya itu. Iya. Oh iya, penasaran dengan ceritanya? Dengerin di Penyu FM. Wah, download dulu dong. Pinter ya kita kalau nyelip-nyelipin. Emang pinternya. Ya pokoknya kalau ngobrolin virus Vicon itu tuh ini mau masuk konspirasinya. Oh iya, silakan. Oh iya. Enggak, Mari kita sebelumnya masuk. ada virus-virus apa dulu apa? Ya kalau yang tapi yang jelas gini, menurutku konspirasi virus kayak gitu dimulai dari cacar. Hah? Dimulai dari cacar. Hmm. Kenapa dimulai dari cacar? Ya karena itu kan istilahnya kan wabah besar pertama di dunia tuh cacar. Kan perang dunia berapa tuh? Pertama nggak ya? Aku nggak tahu loh. Iya. Apa aku harus Google dulu? Iya sembarang. Setahu aku sih daerah Sambil perang dunia saya pertama. cari ya.
Jadi cacar itu kan ya emang itu produk yang dibuat kayak tadi yang lu bilang Mas. Ada antivirusnya. Dan antivirus itu kan bisnis dijual. Jadi pola-polanya nggak beda jauh sih sama si virus Vicon ini. Tapi dari tadi yang gue sambung yang itu ada virus yang masih pemerintah tuh apa ignore soal antivirusnya. HIV, AIDS itu kenapa masih belum ditemukan? Tapi emang di dunia emang udah ada yang nemu. Bu. Apa emang sengaja di ini konspirasinya sengaja biarin aja. Tapi kan istilahnya gini Mas. Kalau HIV kan kalau kita nggak segede papap gitu kan Nggak, ya keluar. nusuk jarum juga. Nggak Tapi cuman lu cipokan sama HIV itu bisa. Kemudian kalau ini nggak semasif ini gitu. cipokan sama kucing. Kucing. Pak banyak banget itu di Twitter ya Allah. Kenapa ya orang-orang ya? Terhadap virus baru kucing. Virus kucing. Si kucing kok dicium-cium. Ya itu kalau konspirasinya itu sebenarnya ya cuman ini sih kan virus itu kan munculnya dari Wuhan. Bermula dari Wuhan. Dari Wuhan. Anehnya kan katanya kan itu kebocoran apa? Lab. Fasilitas ini ya. Fasilitas kesehatan di sana. Kenapa kok apa sama sekali nggak ada pemberitaan tentang karyawan-karyawan yang bekerja di lab itu? Harusnya kan kalau itu bocor duluan, dalam lab harusnya kena duluan. Itu klarifikasi udah pasti atau gimana itu? Klarifikasi dulu. Yang maksudnya yang soal lab itu baru simpang siur atau Tapi kalau menurutku itu kita nggak mungkin tahu persisnya sih. Ya iya sih, soalnya kan berita gimana ya, kita juga nggak hidup di sana. Ini namanya konspirasi ya. Gue coba sampein aja apa yang gue baca tadi sih. Itu ya kalau itu kan anehnya kan, ini emang ada beberapa yang aku sendiri pun sebenarnya juga agak nggak setuju, agak terlalu maksa. Cuma yang melakukan konspirasi itu. Kalau anehnya kan kenapa orang-orang di lab itu kok kayak nggak ada pemberitaan, terus kayak mereka tuh kan nggak tahu mereka kena atau enggak. Dan harusnya kan kalau emang itu bocor dan terlepas kan harusnya orang-orang di dalam itu kan berusaha nutup dulu biar nggak keluar. Harusnya kan dia kena duluan baru masuk. Jadi kayak ini emang kan ada konspirasi yang tentang senjata biologis gitu juga. Nah itu kaitannya sama ini, sama apa namanya, Illuminati ini. Loh, jadi Illuminati ini? Iya, kaitannya sama Illuminati coy. Ini botol dulu. Jadi kan Illuminati kan Aduh, iya, oke. dia kan punya 10 program tuh. Program untuk menyatukan dunia dalam satu pemerintahan, satu perintah. Salah satunya adalah di poin pertama atau kedua itu mengurangi populasi manusia menjadi 500.000 saja. iya Kingsman yang pertama kayak gitu. Iya. Lu tau nonton film Kingsman yang pertama gak sih? Betul. Yang orang-orangnya jadi gila tapi ada orang-orang pilihan yang dia stay di goa pesta gitu nungguin orang-orangnya gitu. Aku nonton tapi udah lupa. Itu kan kalau itu kan sesuai teori Illuminati gitu kan. Mengurangi populasi manusia. Tapi kan teori populasi ya, depopulasi itu. Pengurangan itu aku pernah baca ada banyak banget tuh versinya. Kalau di situ kan kenapa 500.000 itu berasal dari ini kan di Georgia Amerika tuh ada kayak monumen, tau? Monumen kayak Stonehenge gitu. Di situ ada 10 poin-poin intinya biar dunia itu bersatu. Poin-poinnya bagus sih sebenarnya. Tapi kalau depopulasi itu tuh Depopulasi. depopulasi itu kalau 500.000 DPPP. Kalau cuma 500.000 orang di dunia kan Terus buat kan apa? biar alam tuh bisa mengimbangi. Iya. Oh iya, ya mirip kayak itu film itu juga. Jadi kayak apa? Si penjahatnya tuh mikir, dia punya ideologi gitu. Kalau bumi tuh sekarang lagi sakit karena terlalu banyak populasi manusia dan manusia itu dianggapnya virus. Oh. Nah, bagaimana biar bumi itu yang tadinya kena pembabatan liar lah, kebakaran hutan terus macam-macam yang kerusakan itu, biar buminya balik lagi jadi bumi yang sehat, ya dimusnahin virus-virusnya. Maksudnya karena manusia itu virus yang dimusnahin manusianya. Iya, gitu. Tapi siapa yang menentukan orang-orang yang 500 ini bukan Nah, iya virus itu. yang sebenarnya? Apa patokannya manusia yang virus? Ya kalau itu kan kalau hitungannya virus kan ya berarti yang mati itulah virus.
Kalau kayak gitu kan berarti siapa yang sustain aja. Siapa yang sustain dialah yang bisa bertahan. Logiknya kayak gitu. Tapi lo mengurangi dari ini kan berapa miliar nih penduduk bumi sekarang? 7. Nah, dipotong dari 500.000, gila aja tuh mati berapa? 500 apa 500.000? 500.000. 500 Berarti juta itu kayak lebih, 500.000 cuman maksud. bikin satu kelompok negara kali ya, satu kelompok negara kecil gitu tinggal. Gak tahu. Kalau 500.000 kan Dikit banget itu. Indonesia aja 200 sekian juta. 300 juta kali sekarang ya. Ya itu pokoknya awalnya di situ dipopulasi. Nah setelah itu kan ada yang nyangkal itu. Aku termasuk yang tidak peduli. Sebenarnya bodo amat sih. Cuman karena Ya, kondisinya kayak mungkin gitu. emang kayak gitu sih cara kerjanya teori konspirasi itu. Orang antara fanatik dan percaya, ada yang masa bodoh. Karena mungkin itu sesuatu yang terlalu sulit dipercaya gitu. Termasuk aku memandangnya kayak buat apa mengurangi populasi sampai 500.000 terus bumi jadi kosong dong. Iya. Kalau kosong terus maksudku jadi kayak apa sih yang bisa dijalin sama 500.000 orang ini? iya berarti mundur lagi zamannya kan. 500.000 itu nggak bisa ngehandle zaman yang udah modern kayak gini kan. Ya kan pastinya bakal Bumi itu krisis petani, krisis apa. Bumi itu terlalu luas deh untuk 500.000 orang. Walaupun 6 miliar juga enggak ini juga ya, tapi menurutku lebih ke ini sih pemerataan aja. Ini apa kayak kata-kata di film, kota ini terlalu luas untuk kita berdua aja. Kan kalau di yang kayak penjahat-penjahat ngomongnya gitu mas. Terus yang di SpongeBob juga sempat dibahas tuh yang plankton yang ngomong gitu. Kota ini terlalu luas untuk restoran kita Anjir. berdua. Keras sama apa ini? Cambaket anjir. Ini SpongeBob berarti konspirasi juga nih. Banyak. Wah banyak itu mah. Kayak katakanlah contoh yang lebih kecil kayak Indonesia aja. Kalau misalnya penduduk Indonesia rata kan sebenarnya nggak padat-padat Yang banget. padat banget ya. Nggak terlalu berpusat Jawa sentris gitu. Yes. Nah terus lanjutan dari itu tuh masih ada lagi mas. Jadi kan ini kayak bagian agenda dari Illuminati gitu. Itu. Nah terus WHO itu kan kayak WHO itu kan produknya. Jadi Illuminati kan produknya WHO, PBB. WHO itu produknya PBB. PBB atasnya. Nah iya, tapi setelah itu kan kayak Illuminati atasnya, dia bikin PBB, dalamnya ada WHO, Ya. ada UNICEF, ada IMF. ada ILO. Ya itulah, ILO Gold. Apa sih? ILO Ada peta, ada ilo. Ini itu tahu peta nggak sih? peta yang itu ya. Tentara dulu Jepang. Mas ya di PBB. Maaf mas, saya masih daftar, belum sempat ke hapus. Pembela tanah air. Ada peta. Jadi peta ya. Ada kelas kan? Ada tuh. Ya itu ya. Pinjam ya. Lanjut rekaman nih, lanjut. Balik lagi ke virus. How this is works. Virusnya. Hubungannya tadi konspirasi itu dengan adanya virus Vicon ini. Ya kalau ya tadi Vicon itu kan agendanya dari WHO. Agendanya WHO itu. Jadi dia kan sebenarnya jualan. Kayak yang konsepnya cacar tadi, jadi dia tuh jualan antivirus. Dan sekarang kan udah dicobakan di Cina. Dan kenapa kok Cina itu mau istilahnya jadi kayak kenapa dia tuh mau jadi kayak yang ngawali gitu? Karena dia yang akan dapat untung duluan. Jadi kenapa di sana ribu duluan, ya, depopulasi berkurang, meskipun tidak terlalu besar ya jumlahnya menurutku. Habis itu sana buat antivirus, dia jual di sana. Nah nanti kan kalau menurutku ini ada hubungannya sama perang apa industri antara Amerika sama Cina. How? Bagaimana itu bekerja? Kalau menurutku kayak gini sih kan, Amerika sama Cina perang Cina sama Amerika. dagang, perang dagang. Nah ini sebenarnya agak paradoks sih, karena kan Illuminati itu kan di belakangnya kan ada Amerika, Israel sama Arab. Oke. Ya.
Illuminati itu kan Amerika itu kan apa? Agresor. Agresif. Agresor. Israel tuh Amerika itu konseptor, ya. Amerika itu konseptor. Israel itu eksekutor. Arab itu tuh suksesor. Donatur. Oke. Jadi yang bikin konsepnya itu Amerika, yang eksekusi Israel, ya suksesornya Arab. Anggaplah aku sebagai perwakilan sobat tak terlihat yang skeptis, apatis sama teori konspirasi nih. Jadi mungkin aku lebih banyak mempertanyakan soal. Jadi kayak hadis Lucu jadinya. iya lucu jadi kayak apa yang disampaikan, aku akan mempertanyakan itunya sih. Why ya 5W1 hanya kenapa? Ya kenapa? Nah tadi kaitannya kenapa perang dagang. Oh lah ya, itu masih belum selesai sih. Nah Cina tuh jadi pihak apa dong kalau misalnya Illuminati itu ada Amerika, Israel sama Arab, terus perannya Cina apa? Yang tak maksud agak paradoks tuh itu tadi kan, harusnya kan itu kontradiksi. Amerika sama Cina kan harusnya kan itu bersaing tuh. Tapi kalau sambungannya ini Cina itu ini kan aku membaca tuh. Versinya kan yang tak baca pertama itu tuh Cina itu kayak kerjasama sama Illuminati gitu. Cina kerjasama sama Illuminati. Biar virusnya dilepaskan di situ karena di situ populasi paling padat. Nyebarnya bisa lebih cepat. Nah, habis itu ketika udah berjalan nih mulai lama, mereka bakal dapat vaksin duluan. Oke. Dan bisa membantu produksi vaksin untuk seluruh dunia. Jadi mereka lebih untung gede. Oke. Nah, karena mereka juga kena banyak gitu. Sebagai korban warga Vicon. negara Amerikanya. Banyak korban Vicon. Jadi Cina ini punya bargaining power gitu, atas Amerika. Lah itu kalau seumpamanya, tapi itu agak kontradiksi. Kan kalau seumpamanya Illuminati itu kerjasama sama Amerika, ya masa dia ngelemahin Amerika sendiri. Kecuali Illuminati itu nggak pandang bulu nih, mau negara manapun yang penting penduduknya berkurang, itu baru bisa jadi. Tapi kalau skalanya depopulasi sampai ke 500.000 orang, aku rasa itu organisasi yang nggak peduli sama negara sih. Emang pastinya, bener. Jadi kayak kan mereka kan tujuannya new world order, satu tujuan itu. Jadi negara tuh nggak ada semua nanti. Kan itu emang segelintir orang gitu. Nah terus kalau gitu tadi agak nyampur sih sama teori lain. Cuma yang jelas abis itu ya intinya ini sih, semua itu tetap baliknya Illuminati dan jualan. Tapi kan itu kalau konsepnya jualan nih. Tapi kalau ternyata antivirusnya ketemu terus dibagi-bagiin gratis gimana? Siapa yang untung? Malah ini dong, harus modal produksinya dong. Kalau misal. Tapi ada apa kemungkinan kayak gitu? Lebih ke arah ini sih kalau misalnya gratis nih. Lebih ke arah mungkin misalnya kan Cina nemuin Cina. Iya Cina. Kesannya kayak rasis banget ya anjir ya. Tiongkok. Iya. Itu kan saya jadi netizen kan. Enggak kayak Tiongkok ini sih satu negara ini ngasih ke misalnya negara-negara lain antivirusnya. Bisa jadi itu kayak nanti kedepannya dia mungkin nggak bakal dapat duit langsung gitu, tapi dia dapat kayak pengaruh. Misalnya kalau si negara ini mau nyuntikin dana di industri negara lain, dia masih punya power gitu loh. Kan gue dulu udah bantuin lu gitu. Oh, bagian powernya. Sekarang gue mau masukin ini masa nggak boleh? Pasti kayak gitu, kayak gitu ada lah pastilah kayak gitu-gitunya. Oke. Itu semacam kayak utang budi gitu kan? Utang budi ya itu namanya. Ya apalagi kan kondisi kayak gini semua turun coy. Entah itu saham, emas, perekonomian kan banyak negara pada anjlok nih. Itu paling ngeselin itu. Tapi dana Anda anjlok kan? Itu Reksadana dong. mana saya, aduh nggak usah diomongin. Kenapa nih kok diam banget nih? Nangis saya nangis. Di saat turun, di saat yang dibutuhkan untuk dicairkan. Padahal buat beli ini ya, antivirus nanti. Tunggu naik aja. Tapi kita ngomong gini jadi kayak menyudutkan satu negara nggak sih? Siapa yang disudutkan? Cina ya?
Ya, tapi gimana ya? Tapi aku tuh sebenarnya masuk orang yang ya nggak setuju juga kayak menyudutkan Cina gitu. Cuman kadang ya agak sebel juga. Aku rasa kalaupun ada yang patut menyudutkan kan kayak ini salah lu nih, itu kan menyudutkan ya. Kalaupun bagian yang kayak gitu dari Cina adalah mereka nggak langsung terbuka soal virus ini sih. Jadi bahkan aku baca artikelnya di mana gitu bahwa ini bukan aku baca artikel, aku dengar siaran berita NHK Japan di mana ada satu orang dokter yang pertama kali menyadari bahwa si Vicon ini akan outbreak, dia malah ditangkap sama militer Tiongkok. Malah dia dicegah untuk menyebarluaskan berita itu bahwa virus ini akan menyebar karena dianggap dia bakal bikin kerusuhan karena nanti orang-orang jadi panik yang mana ternyata kejadian dan si dokter ini meninggal karena dia jadi termasuk orang pertama yang terinfeksi. Jadi saat dia dimakamin itu ada semacam penghormatannya lah sama permohonan maaf sama ke keluarganya ya kayak gitu. Ada. Ini juga soal podcast sih. Aku lagi senang denger siaran berita. Jadi di podcast tuh ada channel NHK World Japan. Itu siaran berita Jepang tapi di bahasa Indonesia. Itu aku waktu pertama kali denger itu baru tuh channelnya. Berita-berita awal itu masih yang berita global gitu dan sebagian berita tentang tapi Jepang. Tapi itu emang berita Mas, berita update. Emang berita. Kayak channel berita. Nah, kok ya pas itu waktu si Vicon ini outbreak. Terus setiap episode pokoknya siaran ini jadinya isinya itu terus. Si virus itu terus. Iya makanya aku sering banget. Memang malas banget bahas. Semua kanal media jadinya akan membahas hal ini sih. Capek sih lama-lama dengerin ini gitu. Capek coy. Gue buka Twitter lihat yang mau senang-senang ada lagi. Itu makanya itu yang membuat kayak paranoidnya tuh di situ. Juga kalau dibecandain kayak nggak etis ya? Iya, kita kayak ngebecandain penyakit orang. Lebih kayak. Tapi dibecandain nggak asik juga sih. Kayak pada tahu itu nggak sih itu jangan banget gitu. Di TikTok tuh ada goyang corona. Iya, ada yang push up. Emang ada. Kan gua nggak itu nganunya. Apa tadi? Emang gimana goyang apa sih tadi namanya? Yang itu deh. Berapa dah? Ya, saya bukan ini. Ya. 100. 100. Saya bukan konsumen TikTok yang nggak ngerti juga sih. Aku kan juga nggak nonton TikTok Mas. Aku kan lihat channelnya Pix. Ya, tapi kan ada yang review itu. Bukan nih nge-review. Lucu aja yang nge-review. Bukan siapa namanya? Korigor. Oh iya tuh. Korigor. Gue belum nonton sih. Gue biasanya nonton tuh tapi makanya minggu ini belum. Dia tuh nge-reviewnya apa sih goyang. tapi kalau ada orang yang nge-review virus itu sih lucu juga sih anjir. Kan Indonesia kan bermacam-macam orangnya kan aneh-aneh ya kadang-kadang. Guys, hari pertama nih kena nih guys. Aku inget ini yang dulu ahli. Kalau klarifikasi. efek kena virus day to day from day one. Kan ada tuh ahli botani atau ahli ini ya. Dia pokoknya ini peneliti gitu. Terus digigit ular. Dia bukannya dia bukannya orang luar toh? Orang luar. Bukannya dia ngobati dirinya pakai anti venom. Dia malah ini mendokumentasikan efek racun bisa ular. Bukan cuma ular tuh, kayak apa laba-laba, kalajengking gitu juga. Orang luar kan? Iya, sampai dia meninggal nggak? Sampai meninggal. Masa mati? Sampai mati. Jadi dia beda. Emang lagi nangani ular, nggak sengaja kegigit. Dia emang ini sih kayaknya tempatnya nggak deket sama peradaban juga, dia agak mensil gitu. Dan dia emang sengaja nggak cari bantuan. Dia tulis aja efeknya dari jam ke jam. Ya soalnya karena itu ular langka juga, bisanya juga ini pas lagi dia teliti. Jadi kayak ya udah kegigit lah.
mati deh, tapi sebelum aku mati aku ini kayak Catatan terakhir. ngasih gambaran efek si racun ular Itu ini. video atau apa? Itu kayaknya Tulisan. kalau itu tulisan sih. Serem juga, Karena anjir. iya zaman Psikopat anjir. Psikopat. Anjir asli lu Eda itu. Soalnya kan susah. Ditulis. Misal kayak gini, ini bisa ular cara kerjanya kayak gini. Siapa yang mau dijadiin subjek buat ini kan? Nah, dia Iya. seorang yang cukup legowo. Tapi itu goblok. Tak kira tuh channel itu kan ada tuh orang yang apa? Dia tuh ngegigit itu mas sengaja terus direkam. Tapi ketika udah mau sekarang dikasih antivirus. Entah tarantula, entah kelabang, kalajengking, lebah. Itu juga ih. Mau coba? Coba nonton. Itu ya sobat Tidrat, kalau konspirasinya kayak gitu doang. Mhm. Ya sebenarnya nggak terlalu asik sih karena itu sebenarnya kayak konspirasi lama cuma dari piket aja. Kayak diulang-ulang doang sih Nah, kayak dari gitu. piket sedangkan kayak si Cacar itu kan konspirasi juga kayak gitu. Hmm. Tapi lucunya ya, kayak kalau ini dibilang wabah tuh lucu juga, maksudnya pas lagi ini naik berita-berita yang tenar-tenar kayak teroris, ISIS apa pada turun semua kan. Ya, Udah nggak pastinya. kedengeran. Ini dulu nih dinaikin nih, yang ini diturunin. Nanti giliran apa? Ini udah turun, ntar isu apa lagi yang dinaikin gitu. Cuma Gimana sih? kalau sekedar isu ini sih Selalu parah banget sih ini sampai global kan efeknya. Dan menurutku ini sih ada 2 poin penting di kalau ini mungkin kaitan ke apa tadi konspirasi bisa, tapi juga ya bisa dibilang kebetulan juga bisa. Jadi menjelang si virus ini outbreak itu setelah heboh-heboh mau perang dunia ketiga. Iya. Dan outbreaknya dimulai di Tiongkok yang mana itu menjelang Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina. Oke. Jadi saat virus ini outbreak, orang Cina lagi perayaan terbesar di negara mereka. Maksudmu banyak kerumunan? Nah, jadi seandainya si virus ini didesain untuk outbreak saat ada keramaian terus jadi menyebarnya secara global, yaitu pas banget. Soalnya begitu ya sama kali kalau di Indonesia kan tradisinya orang lebaran, mudik pulang kampung, ketemu sama saudara-saudara, dan perayaan terbesar di Tiongkok kan si Hari Raya Imlek ini, Tahun Baru Cina itu. Kung Si Fat Choi ya gitu kan. Nah, saat itu outbreak itu udah ini segala macam event disiapin. Begitu satu tertular dengan segala keriuhan perayaan itu ya akan banyak ini. Jadilah gitu ya. outbreaknya. Ya ada kontradiksinya juga ya mas. Iya kan? Maksudnya kan berarti kalau gitu kan kesannya itu kayak yang ngasih virus Amerika. Oh, kok bisa? Ya kan rivalnya Cina Amerika tuh. Kan mungkin tujuannya biar kan mau perang dunia, kan perang dagang tuh. Perang dunia ketiga kan ditafsir apa? Bukan diramalkan, prediksinya kan Cina versus Amerika, karena itu yang gede tuh. Lah kalau tiba-tiba Cina kayak gitu, berarti kan kalau yang apa teorinya Mas Abi tadi, berarti secara nggak langsung ya gampangannya kan pelakunya ada di Amerika, dia yang nyusupin virus itu biar Cina porak-poranda dari dalam bla bla bla. Soalnya itu kan bukan teori, itu cuma kebetulan yang pas aja. Kalau misalnya ingin membuat suatu outbreak, Iya, maksudnya bikin cocok gitu. tapi kalau soal mulainya, kalau dari yang aku tahu kan katanya dari ini kelelawar. Nah itu juga aneh maksudnya. Double pedal. Kayaknya stay orangnya. Stay. Oh, Gimana tadi? apa namanya? Hmm? Kelelawar. Aneh. Kelelawar tuh Itu kelelawarnya Mas dia tuh jangan-jangan. Yang nganterin buah. ya asik. Intel guys, kita mau ditangkap abis ini. Digerebek. Kayak ngomongin Kayak dari bos Illuminati. Bos kayaknya kita ketahuan bos. Hantam. bereskan. Ya cuman apa tadi Mas ngomong-ngomong? Aneh, kenapa ini Aneh. kelelawar? Tapi apa?
Ini ada nggak sih virus-virus yang istilahnya tuh vaksinnya tuh tersedia itu dari hewan? Misalnya Flu burung. vaksinnya dari hewan. Maksudnya, Gimana maksudnya? ada virus flu burung, ada virus babi itu. Hmm. Nanti pasti ada vaksinnya. Ini juga Kayak by design itu loh. Cuma kan hewannya emang sengaja. Kayak kalian pernah ini nggak sih baca waktu Perang Dunia Kedua? Jerman ya? Ya, Jerman. Jerman kan ikut perang dunia terus. Iya. Kecuali yang ketiga ini belum. Jepang, Amerika gitu kan. Perang Piala Berarti Dunia perang Kedua. Pertama berarti. Yang apa namanya? Amerika atau kalau Amerika tuh pakai dukun. Hah? Oh. Yang Jepang itu pakai burung gagak. Kalau Jepang berarti perang dunia kedua. Bukan Jepang, Jerman. Oh, Jerman. Jadi waktu itu si Amerika pakai dukun. Jadi kayak ngirimin dukun-dukun santet itu. Anjir. Kayak dukun voodoo sono. Dipakai dulu. Terus si Jerman itu pakai burung gagak atau apa. Tapi burung gagak itu disuruh bawa kayak penyakit buat terbang. Tapi gagal karena burung gagaknya balik lagi ke mereka. Pernah baca nggak? Tapi yang menang perang dunia pertama bukan Amerika kan, maksudnya Amerika emang kalah kan. Yang pertama itu. Yang kedua baru menang ini kan. Emang Amerika ikut perang dunia pertama? Yang Nggak. pertama tuh perang dunia pertama siapa? Setauku kan yang PBB ini kan yang ada apa? Yang punya hak veto itu kan orang-orang yang menang di perang dunia kedua. Yaitu sekutu itu Amerika dan teman-temannya. Leo, kalau Amerika sama Soviet kan perang dunia kedua. Kan Amerika versus Soviet, yang Soviet pecah. Jadi Oh, Rusia, berarti Rusia, yang perang dunia menang kedua. berarti yang Amerika. pertama menang Soviet kali. Yang pertama tuh bukan yang Amerika pertama sama yang menang Soviet, siapa ya? sih? Pokoknya yang kedua tuh kayak balas dendam gitu loh, mah. Kayaknya sih. Ini kenapa kita jadi kayak Kita kayak membuka sejarah lagi yuk. Yang perang pertama dunia pertama kan bukan Amerika sama Soviet. Yang dulu gara-gara Bukan. perang Bukan. Mana sama mana lupa. sejarah gue jeblok anjir. Bingung. Ya pokoknya yang kedua tuh kan gara-gara Indonesia dijajah Jepang, cuman Jepang kalah sama Amerika gitu kan. Ya terus kita bisa berdiri tuh. Jerman yang Nazi itu kalah juga. Aku lebih, kalau yang pertama aku kurang terlalu sih. Cuma kalau yang perang dunia kedua itu Jerman kan dia sekutunya di Asia Jepang. Nah, Jerman itu kan juga sekutunya Soviet. Oh. Ya. Tapi kan Jerman kalah di perang dunia kedua karena mau ke Rusia, mau ke Soviet. Karena mau join ke Soviet. Bukan mau nyerang, Oh gitu. mau merebut. Kan area Eropa udah dikuasai Jerman semua. Tinggal dia ke timur ke arah, waktu itu udah Rusia apa masih Uni Soviet ya? Masih Soviet dong. Nah, saat mereka ke timur, invasi ke timur, mereka terhenti sama ini musim dingin. Oh. Akhirnya mereka salah langkah, bisa dipukul mundur. Sementara di Eropa juga mereka diserang balik. Akhirnya Jerman kalah. Dan karena koalisinya Jerman sama Jepang, waktu itu Belanda dikalahin sama Jepang kan. Karena di Eropanya juga Belanda kalah kan. Terus Amerika waktu itu gimana? Nah, Amerika itu dia ikut Perang Dunia Kedua setelah Jepang nyerang pangkalan Amerika yang Pearl Harbor itu. Oh gitu. Jadi tadinya Amerika kayak diem-diem aja gitu. Dia kurang ada pemantik. Nah, ikutan itu. pemantiknya ya karena serangan Jepang itu, serangan yang nggak jelas itu akhirnya cuma untuk nyerang satu apa sih pelabuhan ya berarti itu, pelabuhan militer. Serangan balasannya dengan bom atom. Jermannya udah terdesak, Jepangnya sekutunya Jerman juga kalah akhirnya. Itu saat Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan. Itu sih kalau Perang Dunia Kedua. Oh, iya sih. Kalau yang ke-1 aku nggak tahu deh. Lupa. Gua inget. Belum lahir bos. Ya? Belum lahir bos. Iya aja lah. Ya pas sama hubungannya sama virus-virus itu ya. Ya itu lah ya pasti ada. Nah kalau yang Perang Dunia Kedua emang si Jerman ini kan dia banyak mengembangin teknologi.
dari yang mesin-mesin sampai ke yang biologis. Jadi emang banyak ceritanya tuh ilmuwan Jerman, karena perang kan saat musuhnya ditaklukkan kita dapat tawanan tuh. Jerman itu jadi punya banyak subjek untuk ngetes percobaan gitu. Jadi banyak ceritanya ini Jerman punya banyak ngembangin banyak senjata-senjata biologis kayak gitu. Kayak gitu sih. Cuma nggak tahu bener apa enggak ya. Tolong dong dikonfirmasi. Ya, siapa yang mau kenal Hitler? Perlu kita jelangkung dipanggil. Ya kali mau. Evidensi Hitler. Bentar. Nih kedatangan kita sambut Hitler. Ada angin sob. Iya. Aman. Bentar gue gini, enggak udah. Enggak ampun bos, ampun. Enggak Pak. Gua fans Intelnya udah pergi loh, ntar dia balik lagi. Gua fans berat lu Pak, asli Pak. Itu kan ya Hitler pas meninggal di Surabaya itu kan Mr. Potts tuh. Itu banyak ya Hitler Ada jadi bukunya, Cuk. Hah? Ada bukunya. Iya, Hitler yang ngungsi ke Indonesia terus pura-pura jadi dokter terus meninggal kan. Makamnya ada di Surabaya tuh. Aku lebih senang ini sekalian aja bombastis yang Nazi bikin pangkalan militer di bulan itu. Jadi mereka ngirim roket ke bulan terus mereka bikin basis militer di bulan. Oh, tapi kalau itu anu sih, aku percaya sih. Oh, malah kamu percaya? Bukan percaya Nazinya. Kalau di Apa bulan ya? ada pangkalan militer gitu, aku sih percaya. Kan karena Ada bangsa sendiri. karena posisinya bulan yang selalu menghadap bumi itu kan ada sisi yang selalu gelap itu. Iya, dark side-nya tuh. Terus masuk ke ini konspirasinya Lucong, di bulan juga ada Pak Soeharto. Jangan disebut namanya. Anjir, itu masih tetap konspirasi Lucong ya. Masih mantau dari itu bahwa Jangan-jangan mereka ini di sana. di atas ada pangkalan militer juga ya. Gimana? Lagi main gaple di sana, men. Gimana? Berarti gimana nyuruh siapa? Cuma setahu juga itu udah terbantahkan juga sih karena Kenapa? ada apa sih satelit apa gitu yang emang memetakan sisi gelapnya bulan dan katanya emang kosong aja. Cuma Tapi aku lupa sekarang tuh. bukannya Google Maps sudah bisa sampai bulan ya? Masa Ih, emang belum tahu. dia udah buka franchise di Google World Ini. Google World gitu kalau nggak salah. Jadi kalau di zoom out terus kan jadi bumi tuh. Terus sebelahnya terus. ada bulan. Bukannya bisa diklik ke bulannya itu ya, bisa kelihatan. Masa pintar Kalau coba. bisa pun mungkin ya bisa sih kan udah nge-explore sana. Tar aja sih. Berarti kalau gue apa gue yang halu ya, Oh maaf. Tapi bisa Enggak. aja kan manusia dulu. Jadi gue sebenarnya bukan Faisal yang 2020. Saya Faisal dari 2050 sengaja datang ke sini. Sebenarnya Faisal yang 2020 masih di kosan, masih santai. Ini gimmick doang. Mau ini ya, mau menyampaikan pesan dari 2000. Tau ada chat kan Mas kapan siaran lagi? Katanya dari Faisal kan. Ih, gue dari 2050 aslinya. Ke level deh. Gitu. Nah, terus sekarang ini Mas Faisal ini mau mencurahkan Emang sekarang? kalau kesana. Nah, iya nih, kita perlu pastikan dulu nih, yang di sini itu Faisal bener apa bukan? Enggak, yang perlu gue pastikan lu berdua ini orang atau bukan? Iya, coba. kita maksudnya gimana Ini coba? orang kok. Iya anjir, gimana nih kalau mastiin orang ya? Astagfirullah. Tau-tau gue lagi tengah-tengah cerita, kalian tatapan kosong berdua ke gue ya, mampus, sudah. Matanya putih semua. Enggak, terus gini, sebenarnya ini bukan kosan Mas Abe. Ini untuk sobat Iya, Atriat agak kebetulan aja nih, gue datang tau-tau udah ada Mas Adit kan. Kayak nggak ada chat, nggak ada apa, tau-tau udah ada Mas Adit di sini kan. Ini jangan-jangan hanya halusinasi saya. Terus gue ngatanya ngoceh-ngoceh di sini, ngoceh-ngoceh sendirian doang aja. Nggak rekaman. Dikabarin orang ngapain di tengah-tengah. Ketawa-tawa ya. Udah ketawanya kayak jenglot lagi. Tapi bisa aja. Bangsat. Emang kayak gitu cara main. Ya Allah, jangan dong. Kepikiran lu.
Jadi kembali ke ini. Buaya sama itu kamu. Ada buaya sama. Halusinasi ya, nggak tahu jangan gue masih di kosan ngimpi gitu. Wah anjing sih bang. Nggak asli, sumpah sakit. Harus orang lain San, nggak boleh tampar sendiri. Nggak mau. Soalnya gue udah pernah, belum sih ya. Sebelum ini ada lagi nih cerita nih. Gimana? Jadi gue iseng, tapi ini sebenarnya mimpi doang sih. Kayak iseng gitu. Gue waktu itu dengerin podcast serem, nggak serem-serem banget sih, serem kayak Apa dong, sebut dong nama podcastnya. apa ya? Gue lupa tapi kayak nyinggung-nyinggung serem gitu kalau nggak salah. Serem gak sih dong? Tapi nggak kayak nggak bukan yang serem-serem banget tapi kayak nyinggung serem Kayak gitu. podcast ini apa lu udah pocong? Kayaknya kayak gitu deh itu podcastnya. Gue nonton sebelum tidur. Heeh. Gue nonton sebelum Nonton apa tidur. dengerin? Dengerin atau nonton YouTube ya lupa gue. Hmm. Gue jadi lupa gini jajan gue di alam lain ya Allah. Tarik lagi. Tarik lagi. Kan jadi linglung ya kalau di lintas dunia gitu. Kalau mulai ngerasa pusing. Apa tadi denger podcast apa yang serem? Apa ya? Gue lupa podcastnya. Bahas apaan? Pokoknya bahas yang serem-serem gitulah. Ada horor-horornya, nyinggung horor dikit. Terus sambil kayak gitu kan, udah malam gitu ya, udah di kosan ini. Kosan ini tuh Kosan Unu. Oh, kosan Unu, kosannya Mas Unu, Faisal. Baru Oh ya, aja. enggak udah lama, udah beberapa hari kalau yang mimpi ini. Ya saya waktu lu di sini. Mm-mm. Kayaknya habis rekaman, berapa hari habis rekaman, entah gue lupa. Jadi gue tidur. Ngadep sini ya. Bodoh amat yang di belakang. Jadi tadi Mas Faisal itu ngadep jendela. Sekarang dia putar badan. Gimana? Jadi gue kayak apa? Kayak datang di mimpi gue itu gue ada di suatu desa gitu kan. Kayak gitu lah, kayak ketemu beberapa orang yang gue kenal gitu kan. Mas Terus Adit. nggak Mas tahu, Gilang. gue lupa ya siapa yang gue kenal ya. Cuman kayak Kamu gitu tahu lah aja, orangnya ini. kayak tau lah. Kita lagi main-main gitu, lagi kayak itu. Kayak ada apa? Jadi kayak di tempat itu kayak ada tanah lapang. Seingat gue tanah lapang yang di kayak apa di desa-desa gitu sini tanah lapang nih. Terus ini yang dikelilingin sama bukit-bukit gitu loh, bukit-bukit hutan, tapi kayak hutan gitu, kayak ada pohon-pohonnya bukitnya, pohon-pohon lebat gitu. Ya kayak background Windows XP kali ya. Tanah lapang, ada bukit-bukitnya gitu. Lebih ke bukit. Kalau Windows XP kan bukitnya cuma bukit sedikit ada gitu. pohonnya. Ini kayak bukitnya bukit tinggi gitu loh. Oh, lebih tinggi ya. Oke. Lagi main-main gitu. Terus di situ kayak kayak denah-denah desa gitu, di antara bukit-bukit itu ada tanah lapang, terus ada beberapa rumah gitu. Ada rumah yang kayak ya dibilang terlantar tapi kok di dalam mimpi gue kayak masih dipakai buat penginapan gitu loh. Itu aku bayanginnya kayak ini. Perdesaan di Eropa gitu. Yang banyak lahan luas gitu. Aku malah bayangin di desa-desa di sini di Jogja. Jogja pedalaman gitu. Di apa Wonogiri apa? Di Karanganyar. Ada gitu. Iya. Nah, terus lagi main-main gitu, ada ini kayak ada yang ngeliatin kita lah dari di antara balik-balik pohon-pohon gitu. Itu sosok. Cuman bukan kayak apa? Hantu yang bisa dideskripsiin itu apa gitu. Maksudnya kayak cewek tapi bukan kayak kuntilanak, bukan. Sundel bolong. Cuman kayak cewek pakai kemben hijau. Bodoh amat. Ini enggak kayak kemben kayak apa ya? Bukan kemben sih. Bukan kemben Jogja, bukan kemben Jawa juga, maksud gue kayak kemben yang kayak kekinian gitu loh. Tank top. Kayak daster tapi cuman segini yang nggak pakai tali. Oh gitu. Tahu gak sih? Kayak daster. Kan kalau daster pakai lengan, ini nggak pakai lengan. Sama nggak ada tali itunya loh. Jadi kayak daster. Dia gaun kayak gaun gitu. Tapi hijau aja, hijau yang kayak lu gitu, Mas.
Enggak. Ijonya lebih tua lagi kayak ijo daun tapi ijo daun tua gitu. Iya. Nah, yang seremnya kan dia pakai baju hitam, terus kulitnya agak kecoklatan gitu. Itu kayak kayak sosok makhluk gerak gitu. Gerak kayak lu lagi mandangin orang tuh sampai kayak gerak-gerak gitu, gerak-gerak dikit gitu, kayak kelihatan itu tuh bukan kayak patung gitu loh. Tapi dari badan yang ketutupan kain itu kan ada badan yang kelihatan kan, badan sama mukanya itu cuman kayak bentukan, tapi nggak ada mata, nggak ada apa, tapi kayak bentuk mata gitu kayak gini. Jadi kayak patung yang dipahat doang gitu. Rata tapi nggak rata gitu. Rata tapi ada hidung, ada mulut gitu. Ada konturnya doang. Ada konturnya doang, nah iya itu. Tapi nggak ada bentukan. Terus ininya. warnanya coklat-coklat kayu gini. Kayak gini. Nah, kan sobat Arteria tidak tahu kan. Coklat-coklat Kayak kayu gitu. Kayu ini meja sekolahan SD. Iya. Iya kan? Itu warna kulitnya gitu, terus kayak cuman gerak-geraknya juga kagak gerak-gerak yang aktif banget, tapi kayak gerak-gerak Ayun-ayun gitu. yang cuman nunjukin kalau dia bukan patung gitu. Sambil ngeliatin kita dari atas Tapi kan perbukitan itu. Beda matanya. Bisa ini lihat. Ngarah apa pandangannya, arah pandangannya wajahnya ke bawah gitu kayak Orang atau banyak? Satu doang. satu doang. Anjir kan? Ada rambutnya. Ada rambutnya. Bentukannya kayak cewek gitu kan. Kayak cewek, kayaknya sih ada rambutnya. Gue juga lupa sih namanya, ngimpi. Nah, itu kan baru-baru ini 2 hari 3 hari ini gue udah bangun gitu. Oh, jadi mimpinya selesai tuh. Mimpinya selesai. 2 hari 3 hari ini 2 hari atau 3 hari sekitar itu gue iseng lah, yang gue pernah ngomong ke lu nggak sih, yang gue di Vespa gue ada STNK namanya nama yang si pemilik lamanya tinggalnya di Magelang, yang adalah nama suatu kecamatan ya kan. Terus di situ cuma ditulis nama kecamatannya, nomor rumah, RT RW, nggak ditulis nama desanya. Jadi gue iseng aja, ketemu gue kesana lah, kesana ke Magelang. Kapan? Senin atau Selasa sekarang ya, Minggu, hari Minggu. Selasa, Mas Faisal kesana hari Minggu. 2 hari yang lalu. Jadi Minggu kan gue mikirnya, toh kalau dia kerja sekarang lagi libur, pasti kalau ada emang ada orangnya di rumah, gue berarti ketemu kan gitu. Jalan sekitar 1,5 jam lah kalau di peta, tapi kalau berhubung gue pakai Vespa sekitar berapa ya, 2 jam 3 jam 2,5 jam lah itu. Pertama masih dari arah sini tuh arah ke Borobudur mas. Iya tahu. Ke Borobudur terus belok ke kayak kampung-kampung gitu lah, nyusurin itu. Nah ketemulah itu kecamatannya. Nama kecamatannya adalah. Nah di kecamatan namanya. iya. Terus Ada. Ya, ayo apa nggak kedengeran kan? bibir tapi lewat suara anjir. Nah masuklah kayak pedesaan gitu. Awal di depan tuh kayak depan masih kayak awal gang-gang biasa gitu kan. Terus ketemu orang yang kebetulan lagi ada acara di situ, terus ada bapak-bapak, Pak permisi numpang tanya, ini kan gue patokannya pertama pasti kalau udah kecamatannya berhubung nggak ada nama desanya, gue nyari RW-nya. Saya nyari RW sekian, ini sih RW-nya Kak. Terus orang-orang di sana tuh pada kayak gimana ya, kayak nggak tahu kalau dia itu RW berapa mas, dia tinggal di RW berapa gitu. Dia mereka cuma tahu desanya doang. Pokoknya nama desa ini saya tahu, cuman RW berapa, RT berapa tuh dia kayak nggak notice. Kan kalau menurut gua kan aneh. Kalau di kota tuh aneh kalau lu nggak tahu lu tinggal di RW berapa, RT berapa.
akhirnya muter-muter tuh, sempet coba tanya ini ketemu sama gue, sampai ketemu berapa Pak RW anjir. Asli. Lihat ya. Enggak, maksudnya bukan itu, katanya RW-nya ada lagi di luar. Nah itu Pak RW-nya coba tanya. Gue nanya, oh di desa ini kali masih lurus lagi kan. Terus abis nanya ke beberapa orang, nyampe lah gue kayak nggak taunya itu dari jalan kayak pedesaan gitu, yang jalannya kurang bagus itu, nyebrang ke harus naikin bukit. Kayak yang di mimpi. Iya. Anjir. Mulai. Tapi ini harusnya di belakang Mas. Karena Tadi diginiin soalnya biar suaranya tuh malah nggak mantul. Kan temboknya sono. ya, terus Lanjut. Ngelewatin bukit Bentar. itu. Oke, jadi kamu kan nyari alamat itu. Iya. Nyari RW-nya nggak ketemu. Nggak ketemu. Banyak kawai udah nanya banyak Iya. RW tapi nggak tahu itu Tapi RW mana. akhirnya ketemulah. Oh, warga-warga pada Tahu. Kayaknya sih desa ini. Oke. Desa ini Mas, coba ke desa situ aja. Ya gua ditunjukin kan lurus, nanti ada pertigaan kanan. Itu ada naik, kayak dia sih ngomongnya cuma naik aja, itu ntar naik, turun, abis itu ada pusat. naik gitu, terus ntar turun, habis turunnya itu ada belokan, langsung ambil belok aja gitu kan. Nah, hampir gua ngomong jorok. Bangsatnya. Iya, bangsatnya lah ya. Oh, terus nggak enak banget nih. Nah, karena gue emang naikin kayak bukit, ada kayak 2 jalan setapak gitu, tau gak sih, kayak cuman bukan di aspal, bukan apa, cuman kayak 2 jalan Beton. setapak. Bukan beton Yang di juga. beton, maksudnya semenan Semenan. buat mobil kan. Iya, buat mobil kayak gitu lah kan. Iya. Cuman 2 gitu kan, buat roda mobil 2, berarti kalau buat motor kanan kiri gitu kan. Iya. Yang kanan kirinya hutan. Anjir. Kanan kirinya hutan, terus ada gue nemu beberapa kayak berjajar kadang-kadang pohon salak, terus ada juga pohon pisang. Asli dah itu gue anjir, itu tuh yang abis naik gitu. Jadi posisinya naik bukit gitu, terus turun lagi, itu kan kanan kiri hutan. Nggak taunya si belokan yang tadi dikasih tahu itu beloknya 180 derajat. Putar balik dong. Kayak putar balik, tapi di sini ada jalan lagi. Jalan lurus. Kalau ini jalan lempeng. Gimana? Kamu turun. Naik kan naik bukit. Turun. Kayak putar balik. Itu kayak Putar balik. memutari bukit tuh enggak? Putar balik. Tapi abis ini juga jalan lempeng. Jadi kayak ya gue di jalan lempeng itu kayak ngeliat bukit yang kayak di mimpi itu. Banyak kayak gitu, rumah kan berhubung minggu, berarti kan berhubung minggu banyak rumah yang ini kayak katanya ada sekolahan SD sama kayak bukan rumah sih, kayak gubuk-gubuk gitu. Gubuk-gubuk kalau yang mungkin kalau hari Senin sampai Jumat itu dipakai buat jualan. Tapi sekarang kosong. berhubung minggu sepi, kosong. Gue udah parno aja di situ kan. Nih desanya mana? Jalan ada kali 1 kilo 2 kiloan. Ketemulah itu desa. Terus terpencil banget tuh. Lumayan terpencil banget sih. Kayak wow. Habis itu ketemu beberapa orang gitu kan. Kamu tahu ini Museum Gunung Merapi? Enggak. Cuman gue pernah diajak ke Mas Gilang ke Bulan Gunung Sentalu. Kayak yang ini sih, yang Museum kopi-kopi Kris. itu. Kopi Kelotok. Kopi Merapi lah. Kopi Merapi gua tahu. Iya. Sama kopi Merapi itu masih Lebih sepi lagi, Mas. wah, anjir. Itu benar-benar lu antara desa ke desa ngebelah hutan. Oke. Ntar gue tunjukin deh di off record mapnya. Oke. Nah, udah itu ketemu nama desanya, ketemu beberapa orang. Gua tanya itu kan, si nomor sekian. Ini
kata warga setempat yang otomatis dia juga nggak tahu RT RW-nya. Dia akhirnya dia nanya ke Pak RW, manggilan tuh Pak RW. Gus, anjir gue kayak berasa tamu spesial banget panggilin Pak RW, Pak RT gitu kan. Pada ngumpul. Ini benar Mas, RT RW-nya benar. Tapi Nama orangnya rumahnya nggak ada. Nama orangnya nggak ada, yang kenal, terus nomor rumahnya juga kayaknya nggak ada nomor 1 Mas. emang ada nomor rumahnya di SNK? Ada nomor rumahnya. Buset. Tergantung daerah itu. Jadi nggak ada nama desanya juga doang. RT RW-nya bener. Nomor Desanya rumahnya udah. nomor 1, cuman nggak ada nomor rumah nomor 1 sih. Biasanya kalau cuma nomor 1 tuh asal aja sih karena nggak punya nomor ya. Iya. Gua sih kayak positifnya mungkin alamat fiktif, cuman kayak mau mesen biar platnya AA Iya. gitu loh. Ya kan bisa kan kayak gitu kan. Atau enggak toh orang itu kan udah 2012. Itu berarti pemilik sebelum kan? Pemilik sebelum Tapi dua bukan pemilik sebelumnya. Kan kalau pemilik sebelumnya gue sempat ketemu yang kopi itu. Pemilik sebelumnya lagi. Nah, gue pernah nanya ke pemilik yang pertama sebelum gue ini. Dia nanya, dia juga nggak tahu soalnya dia belinya dari apa kayak dari apa sih namanya kalau Broker. dari calo iya gitu. Maklar. Kayak dari maklar sebelumnya tapi gue penasaran aja kenapa di STNK putih warnanya di sini emas gitu loh. Yang kayak gitu-gitu kan soalnya gue nanya ke pemilik sebelumnya dia juga nggak tahu sih. Kalau ini mah emang nggak serem, cuman kayak penasaran aja gitu loh. Dulu belinya berapa, sekarang harganya kok tinggi gitu. Yaudah terus kan gue balik ya, abis itu balik gue kan kalau balik gue kan berarti kalau dari Magelang itu gue pakai map dan gue soalnya nggak tahu jalan pulang kan. Gue pakai map di situ, gue pakai map ngeblank berapa kali, kelewat gitu. Ya soalnya kan itu daerah itu ada sinyal. Enggak, maksudnya bukan kalau map itu kan walaupun yang penting di awal ada Mas. Kalau Lah ini, iya. kalau ini kuat kok sinyalnya. Apa Telkomsel? Iya, Telkomsel sinyalnya kuat di mana-mana. Boleh tuh. Sinyal kuat Telkomsel. Saya Indosat nih. Nah, terus gue kayak apa nyetir gue udah males-malesan gitu, kayak udah aduh kok kayak capek banget gitu. Padahal berangkat mah semangat. Ya aduh udah gak enak badan gitu, pengen cepet-cepet nyampe tapi kok beberapa kali disuruh belok gue malah lurus terus gitu, ngeblank gitu. Sampai kan kalau Google Map gitu kalau kita kelewatan belok Dicari lurus rute baru. Iya, rute baru. Nah, itu berapa kali rute baru gue. Ya udah sih gitu aja mungkin. Apa kan ya Mas? Fuck banget anjir nyari kali itu katanya alamat fiktif, terus gue jadi keinget gara-gara mimpi anjir, keinget ini bukit-bukit. Sampai ngomongin bukit-bukit itu emang itu seru Mas. Apalagi kue ke bawah mimpi. Enggak, maksudnya kenapa harus mimpi duluan baru Nah iya. bukitnya? Maksudnya itu, jadi kamu Maksudnya, kayak dikasih pertanda itu. kalau gue ngalamin bukit duluan baru mimpi kan lumayan itu mah ke bawah gara-gara mimpi ya. Kalau aku terawang-terawang nih, Mas Asal punya bakat ini. Nah ini nujum. Membaca masa depan ini. Oh ya. Kan dari tahun 2040 nih Mas. Sama kayak waktu dia mimpi ini tetangganya yang kakek-kakek. Iya. Mbak Abdul. Banget sih. Anjir itu fuck banget. Tapi kenapa selalu di luar kota mimpinya? Mungkin dalam rumahmu ada sesuatu. Di rumah Dijaga. Pas kamu Emang keluar enak kota, loh. Ketinggalan. Dari batu. Pedes ya Mas ya? Asli loh, pedes banget ya? Iya. Gimana sih Dos? Nenek. Gue tuh tadi juga, lu tau gak sih yang masih kita rekaman corona itu, gue kan iseng ngemilin satu ya, kepedesan gue langsung nyari minum. Jadi Adit habis Ini susu makan kerupuk setan. produksi Kerupuknya melempem. produksi Mas AB aja. Semangat. Ada pertama gimana coy? Udah sih kalau Yang di kosan. Oh yang mau langsung gue lagi. Langsung lah. Langsung. Wis. Putra pilihan. Udah siap nih. Oke.
Mantap. Oh, kalau ini baru terjadi beberapa jam yang lalu. Mantap. Sekarang jam itu 4 berarti jam, 3 jam. 2,5 jam yang lalu. Iya, sekitar 3 jam ya, 3 jam yang lalu. Jadi sore jam 5 Tempatnya dulu nih. Nah. Ini di tempat Settingnya. kosan Uno kosannya Mas Faisal di Jogja, yaitu di daerah Ungu dekat yang dicarikan Mas Adit waktu itu. dekat sama Anda tahu kenapa saya mengarahkan Anda di situ? Biar konten. Itu sudah by setting. Anjing. Karena Anda dimasukkan sini tidak bisa. Jadi Enggak. saya carikan alternatif yang Silakan. lebih seram. Enggak, kalau soal denanya kan Mas Abi udah pernah. Coba jadi ceritain kamar gua gimana, terus kamar mandinya gimana. Oh, belum pernah kamar mandinya? itu kosannya unik, soalnya dia di bawah tanah. Kayak basement ya? Iya kayak basement. Jadi itu berapa kamar? 6 apa 7 kamar ya? 6 kamar. Sekitar 7 6 ada. 7 lah. Yang aku perhatiin sih kayaknya 6 kamar, soalnya ada satu kamar yang kayak nggak Kebanyakan. Join-joinan aja ya. posisinya tuh ada pada depan kayak lorong gitu. Cuma itu lorongnya itu untuk masuk ke situ dia harus turun dulu coy. Ya, benar. Jadi itu kan dari jalan utama Udah turun. untuk masuk ke gang dia turun. Mungkin turun ada kali 1,5 meter, 2 meter kali ada ya. Lebih 3 meter. 2 meter lah ya dari Ke 3 jalan meter utama lah. turun. Terus masuk ke kosannya sendiri masih turun Saya lagi. turun lagi. Itu udah ini kali setara sama ketinggian selokan di sama sungai gitu. Enggak, gue ngebayangin aja kalau itu Bawah katanya tanah. rumah bekas kuburan misalnya, tanah bekas kuburan ya. Berarti kita Dari gua- liang ya itu. satu kedalaman sama ini. kedalaman dengan liang. Ada tuh rumah kayak gitu tuh. Emang aneh ya. Ada. Dan itu kan karena Enggak, emang tapi bawah kalau tanah gue liatin sih kayaknya rumah itu doang yang punya bawah tanah, Mas. yang lainnya sejajar ya. Yang lainnya sejajar. Ya. Lu ke kanan-kanan kan? Kayaknya Aku- sejajar kan? Jadi waktu aku sempat main ke kosnya Faisal ini kan sempat nyasar tuh agak bablas. Itu tuh kalau masih bablas ke arah timurnya tuh ada jembatan, ada sungai, terus ada perkampungan juga kan. Kamu belakang kan sungai tuh? Kalau belok ke selatan ada sungai. Hmm. Aku sempat bablas ke sana kan. Nah, ya itu dah. Sisanya sih kayaknya normal-normal aja. Kamar mandi, Ketinggian. kamar mandi. Kamar mandinya tuh aneh lagi. Gimana? Jadi kan dia kayak masuk ke bawah tanah gitu ya. Kamar mandinya kan depan kamar toh? Jadi nggak persis depan kamar. Iya, kayak nyerong gitu tuh. Jadi di depan kamarnya Mas Faisal ini semacam gudang. Jadi kayak Oh enggak, sebelumnya ketinggian dari di kamar gua itu 2 meter, sekitar 2 meteran lah ya. kedalaman. Iya, kedalaman. Kedalaman. Pokoknya dari ubin ke loteng itu 2 meter. Ubin Oh, ke iya, apa ketinggian. Pak? Langit-langit. Yang langit-langit 2 meter. Lebih ya, Lebih kali ya? 3 meter kali. Dari lantai ke atap 3 meter. Nah, mau ke kamar mandi itu Ada tangga. ada tangga, 2 anak tangga gitu. Satu anak tangga terus satu lagi udah itunya. Udah lantai. Nah, Jadi lebih tinggi dari lantainya ditinggikan, langit-langitnya tidak. Jadi kalau harus nunduk gitu. Itu tuh ini biar kamu hormat. Filosofinya kan kayak gitu, kayak apa? Bangunan di keraton kan? Pintu keluar di dalam itu mesti lebih rendah. Ya Iya, supaya iya. masuk dia. Ini. waduh. Lalu sebelum kamar mandi ada gudang. Gimana gudangnya? Jadi kalau tadi satu deret ini berhadapan, Iya, iya. kamarnya Mas Faisal ini Udah hadapannya Udah hadapannya cair adalah sama gudang. Kamar mandinya itu harus masuk gudang dulu. Harus gudang baru kamar mandi. Kamar mandinya jadi nggak persis di depan kamarnya, karena yang persis di depan kamarnya gudang. Baru setelah masuk gudang, baru bisa masuk kamar mandi. Oh, berarti Jadi tuh pintu kamar mandi itu ada di dinding gudang, dinding sebelah dalamnya gudang. Masuk gudang dulu, baru masuk kamar mandi. berarti depan itu tuh gudang dulu. Kamar mandi di Iya, pojoknya. tempat naro-naro barang gitu. Iya. kan. Gudang Dan yang nggak ada sama lampunya. ini, buat dipakai jemur anduk. Iya. Sama. Oke, terus? Walaupun nggak kering juga. Iya, gua mah jemur di atas tetap.
Terus? Dan di gudang itu sih nggak ada lampunya ya. Dicatat aja nggak ada lampunya. Jadi apapun yang ada di gudang itu hanya siluet. Oke. Dan keadaannya tadi hujan. hari ini ya sempat hujan tapi udah enggak sih, cuman siang doang kan hujan. Abis makan Bentar. sop merah Sebelumnya kan situ kan ada berapa kamar? 6 ya? 6. Yang isi berapa? Enggak 6 dulu. 6 lah, iya 6 lah. 6. Yang ngisi 4. 4. Ya nggak full berarti ya, ada Iya. kamar kosongnya. 1 jarang pulang. Yang jadi yang Iya. kadang-kadang yang pokoknya yang biasanya ngisi itu 3 orang. Yang karena 1 itu jarang. Termasuk kamu. Iya. Dan sekarang sih yang ngisi kayaknya sih nggak tahu ada berapa itu. Banyak kayaknya. Banyak kayaknya. Terus? Nah, kan tadi tuh niatnya gue emang udah lapar sore duluan kan, sekitar jam 4. Jam berapa? Abis hujan juga, wah sop merah enak nih. Jadi di situ ada pedagang sop yang terkenal. Enak. Pemetaan namanya. Sop merah, jempolan. Ke Jogja harus coba sop merah. Terus? Sop merah, iklanin dong. Iklan di sini boleh dong. Terus Udah sore, lapar, jajan sop. sekitar jam 4 kan ya kan, jajan sop, terus pulang dengan perut yang kenyang, udah dong, mestinya tinggal tidur kan itu. Iseng lah. Sampai kos jam berapa? Ya jam 4:30 lah, paling kan makan cuma setengah jam, makan bentar doang, nambah lagi saya, kenyang banget kayaknya, enak banget kan itu, asli. Kalau makan juga ya. ke sop merah pasti kayak nasinya tuh kurang mas. Udah kena nih udah. Bayar berapa? 20.000 murah kan ya. Murah ya? Lu dengan sepiring sop, nambah paha bawah, nasi 2, gorengan 1, minum air putih 20.000. Mantap. Sama parkir 1.000. Parkir tuh ikonik banget ya di Jogja ya. Tukang parkir itu ikonik banget di Jogja. Kontenya gimana? Apa? Kita kasih 5.000, dibalikinnya 4.000. Jadi kita cuma ngambil 1.000 doang gitu. Kalau di sono kan 2.000, kadang 3.000. Terus? Nah, udah dong kan, mestinya kalau secara logik kan udah makan kenyang, udah tinggal santai-santai, malas keluar rumah, udah tinggal tidur ya. Terus pertanyaannya kan sekarang, kenapa tiba-tiba saya di kosan Mas Abe? Terus Meninggalkan kasur saya yang nyaman. Jadi abis makan sop merah itu udah gue santai lah itu. Gue dengerin podcast Ludah Pocong. Cuy. Berarti jam setengah 6-an. Udah cocok jadi host. Semua hostnya. Sekitar ya pokoknya jam 5 jam setengah 6-an lah kan. Itu tuh yang ini mas, episode yang bareng fotografi hantu Indonesia itu, FHI itu. Dengar kan cerita pertama, masih sambil lucu-lucu sambil main game kan. Seneng, lucu-lucu kan. Terus ke apa pokoknya sampai udah mau terakhir tuh. Ceritanya udah mulai kebayang semua. Udah keluar semua ya ceritanya. Udah keluar semua kan. Terus ada astagfirullahaladzim, saya lagi menata kata-kata saya. Terus apa pokoknya udah bagus semua, apa itu tuh udah kayak sekitar udah hampir isaan lah. Udah mau azan isya, udah azan isya man, udah azan isya, udah podcast hampir selesai. Saya baru keinget kan udah sambil ngantuk-ngantuk, udah hampir ngantuk gitu kan. Benar. Biar saya berani keluarnya udah. Sudah. Oke. Jadi udah keadaan tuh udah hampir isya karena gue udah dengerin podcast 2 jam itu. Sampai yang 2 jaman itu udah mulai ngantuk kan. Udah mulai ngantuk. Gue keinget, oh iya, motor masih belum masuk, masih di luar. Oke. Dan waktu itu keadaan kos ada siapa aja? Cuman kue tok. Nah, ini
pas Quiet buka itu pintu. ambigu. Enggak. Jadi sebelum buka pintu, sebelum gue inget motor itu keluar, Pintu kebuka. Motor lu masih di mana? Di atas. masih di atas. Di atas tanjakan pinggir jalan. Iya, pokoknya sebelum masuk kosan. Kan jalan raya turun. Nah, di sini. Oh, di depan Sebelum kos. Turun, Iya. turun kosan lagi. Kan biasa kalau gue kan masukin ke bawah. Iya, dimasukin lagi. ke bawah. Karena kadang bisa apa kayak walaupun aman juga kadang tuh kalau motor kayak gitu ditinggal di luar tuh apa ya kadang-kadang kehujanan ke apaan gitu kan nggak bahaya lah. Terus sebelum gua keinget itu gua ngedenger lah kerasa kerusuk kayak orang masuk kamar mandi gitu. Oke. Yang kayak jadi kayak langkahnya tuh kedengeran kayak plak plak terus naik tangga itu dek 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 terus buka keran. Oh, kerannya nyala berarti. Iya. Terus Itu kayak denger di kamar. iya. masih di kamar, Pokoknya belum jadi keluar, kayak gue pakai headset si Luda Pocong itu gue pakai headset. Gue kayak dengar sayup-sayup kayak keran dinyalain gitu lah. Oke. Terus kayak mungkin gua nggak terlalu fokus tuh keran udah nggak bunyi lagi. Sampai Pas itu keran tutup sampai lagi. pas gue inget Vespa belum dimasukin, itu keran udah nggak bunyi lagi. Udah gitu, terus aku keluar kan. Bentar, aku nanya lagi. Itu kan bawah kos-kosan. Atas itu apa? Rumahnya yang punya. Kayaknya sih rumah yang punya ya. Oke, terus? Soalnya nyatu sama ada di sampingnya bangunan itu. sama. Iya, pokoknya pintu masuk terus di itu turunan terus sampingnya garasi si punya kosan gitu sih. Terus. Kemungkinan rumahnya lurus gitu. Aku keluar, nggak taunya ternyata saya di kosan itu sendirian. Kok bisa tahu sendiri? Hah? Kok bisa tahu sendiri? Kalau biasanya kalau udah malam itu, Kalau udah ada yang pulang, lampu tengah, lampu yang Lampu di jalan lorong. turunan itu kan ada 2 lampu, itu nyala. Ini mati. Dari Masih sore, mati, dari dari sore. Dan biasanya belum ada yang kalau pulang untuk nyalain gitu. kalau orang tahu kalau misalnya dia sadar dia di kosan dia orang terakhir yang keluar, itu pintu bukan cuma satu yang ditutup. Pintunya Ada dua. kiri Jadi kanan. biasanya kalau ada banyak ada lebih dari ada orang di kosan lah, 1 orang di kosan, pintu cuma ditutup 1, terus udah satunya lagi kebuka. Ini dua-duanya ketutup, terus dililitin rantai. Wajir. Anjir, oke. Iya. Terus bentar, pertanyaanku. Kan itu kan masuk ke bawah. Nah, Itu tuh ada jalan ke atas lagi nggak? Apa jalan satu-satunya keluar tuh jalan satu-satunya? iya jalan salah satunya itu. Berarti kayak kalau situ kekunci terjebak dalam. Iya. Enggak tuh kuncinya nggak ada sih, cuma dililitin rantai doang. Terus. Mulailah pikiran saya mulai kemana-mana kan. Saya tutup kembali pintunya, masukin barang-barang seadanya, kayak barang-barang apa, ya pokoknya casan, headset, berangkat. Pokoknya yang penting ada dompet, ada HP ya kan. Keluar bawa helm keluar kan. Akhirnya keluar. Sebelumnya sih terus kan gue tutup kan pintu gue tutup gitu. Itu kamar ditutup. Pintu kamar kan, jadi kan kita kayak buka pintu, balik badan, nutup pintu, terus balik badan lagi. Jadi pandangan gue ngarah ke Gudang. bukan gudang, ke pintu yang keluar. Tapi ekor mata gue nangkep gudang. Karena saat kamu lihat ke arah pintu kosan, berarti gudang dari sebelah kirimu. Iya. Nah, kamar di sebelah kananmu. Iya. Iya. Terus Gue cerita kayak anak polos. Emang polos dia. Terus. Bener. terus bentar ya. Nah, ngatur nafas dulu ya. Emang Aduh, ini gak enak nih, saya bener. tidak melihat sosok wujud fullnya. Memang.
Mana sebelumnya saya bercanda-candain sama Mas Abe lagi kalau ada penampakan di gudang agak nunduk kan. Jadi sebelumnya tuh gue bercanda sama Mas Abe gitu kan. Mas nih kalau ada penampakan di sini lucu kali ya Mas ya. Soalnya kan agak pendek jadi orangnya agak Anjir. gini. Kampret. Agak dingkluk. Maaf Mas, nggak muat. Ya siluet. Bungkuk. Anjir, cu. Bungkuknya ke depan apa menyamping? Ke depan, kalau ini bungkuk ke depan. Kayak kakek-kakek gitu ya, bungkuknya. Kayaknya sih rambutnya panjang, tapi siluet sih. Bungkuk rambutnya panjang. Iya, kayak untung ya gue juga belum tahu itu beneran atau enggak karena cuma di ekor mata doang. Ya, mudah-mudahan aja saya salah lihat deh. Ya, Terus? itu yang pokoknya gue aduh, kayak cuman ekor mata terus habis itu gue stay cool jalan kan, dan gue jalan itu ya bener kamar kanan kiri gelap kosong, nggak ada orang, Belum ada orang yang pulang. nggak ada orang yang keluar, terus stay cool aja saya tidak lihat, saya tidak lihat buka rantainya, buka pintu, ya tutup pintu kan gue harus apa Lihat lagi harus ke dalam. ngeliat ke dalam lagi otomatis kan. Tapi nggak kelihatan tuh. Eh? Gudangnya itu dari. Iya, pikiran saya siapa tahu ada kan. Siapa tahu kalau yang sekarang kan jelas kan tidak siluet soalnya ada Di lampu. luar juga, dia tinggal lari kalau ada di luar. Ya kan? Terus gue tuh sampai yang nutup itu merem-merem gitu mas, ngeraba-raba aja. Toh kalau gue megang tangan orang, gue udah di luar, gue tinggal teriak bodo amat ya kan. Ya kali tangannya di rantai malah. Anjir. Gue udah ngeraba-raba itu kayak lumayan lama sih, tapi nggak ada 1 menit, tapi lumayan lama gitu. Maksudnya kayak cuman klak gitu doang. Nih aduh mana ini ya, lumayan lama. Terus gituin rantai kan, udah tuh gue udah balik badan, pokoknya udah siap-siap naik Vespa. Yang lain itu ada yang mengagetkan saya dan untungnya itu orang. Pak Kos yang tua itu, Pak itu keluar deh. Iya Pak, saya mau keluar. Udah, gua habis itu udah jalan aja kemana pokoknya. Gimana? Bapaknya dari masjid yang dari sana luar. mau pulang gitu kan, soalnya Isya gitu kan. Udah pokoknya gua nyalain motor, jalan aja lurus arah keraton terserah kemana kek. Terus udah sampai kan gue mikirnya cari keramaian ya mas ya. Keraton ramai, udah di keraton gue ngechat Mas Abe. Mas tolong mas di kosan kan ya, lagi santai nggak? Mana balasnya lama lagi kan? Iya, itu gue sempet muter-muter dulu mas, muter-muter pesan susu dulu kan. Yang penting gue ketemu orang lah. Mas tolong, Cuma kok ini, gue hari ini nginep di kosan dulu ya. cuma ini yang aku belum tahu. Kan kamu lihat dari ekor mata tuh Iya. di gudang. Heeh. Cuma di gudang yang agak sempit itu posisinya sebelah mana? Di Jadi pintu gudangnya, di lurusan kamar mandi. pintu gudang itu kan lurusan pintu kamar gua. Mm-mm. Itu selurusan itu Di ininya berarti di pintu tumpukan masuknya itu. barangnya. Bukan di habis tangga terus ada Habis tangga lurus. Heeh. Itu di situ. agak ke dalam berarti. Agak ke dalam. Hmm. Mudah-mudahan aja ya, mudah-mudahan barang apa gitu. Mudah-mudahan sih saya harapnya itu barang ya. Maaf nih buat gara-gara konten saya mau serem-serem itu soalnya saya masih ngekos di sana, masih ada beberapa hari nih. Masih lama tuh. Dan kebetulan ada kali 10 hari lagi. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 17. 17 ya, 9 harian lah, 26 lah, gue balik lah. Mungkin kalau itu bisa lebih cepet lah. Waduh. Anjir. Balik lah, pokoknya. Oke, jadi bentuknya cewek. Kayaknya sih ya, soalnya ekor mata juga, tapi iya sih, ada mestinya. kayak rambutnya panjang gitu. Bungkuk. Bungkuk mas masalahnya mas. Itu lu kayak gue kena omongan gue sendiri ya Gir.
Ini kalau ada setan sini nih apa kayak gak bisa tegak nih, susah nih kan gue sering bercandain gitu mas. Ya Allah bungkuk dia. Kalau yang masa village itu lagi bos. Kayak muat ini bos. Kalau yang masa village itu apa? Mas Abe. Kamu nggak lihat apa? Janganlah mas, ntar aja. Enggak. Asli dah, serius dah. Lu kalau ngomong sekarang udah gue pulang dah, Bekasi lah. Aku cuma lihat anduk. Anduk Cuma lihat kan, iya. anduk. Anjir. Makanya gue tuh kalau di situ tuh jadi gue tuh tipe orang yang tidur kamar gelap, tapi di situ gue selalu terang. Aduh lah, fuck lah, jadi gitulah. Udah lah. Nah, Semoga kalau- aja itu barang lah. Kan nggak tahu itu apakah penghuni kosnya belum ada yang pulang atau pas itu pulang mandi terus pergi lagi. Ya saya harap sih begitu mas. Udah saya positive thinking lah sekarang lah. Tapi susah kalau orang tuh positive thinking di Jogja tuh susah. Karena mendukung sana ya. Pendukung. Ya kali tuh lagi ini habis keramas, lagi andukan rambutnya digerai. Ekspedisi ya pak. Iya, emang. Ekspedisi ke yang turunan itu. Turunan apa? Nang Ojok itu. Biar melek. Wow. Aduh, udah segitu aja deh gua. Tapi Mas Abe lihat apa sih? Apa? Mas Ah Abe. udah lah. Anduk. Gak usah lah. Makasih ya Mas Ebil. Mas Abe kan mendukung gue, janganlah Mas. Ntar aja. Nih, ntar kalau gue udah balik Bekasi lu bikin rekaman soal kosan itu boleh. Tapi sekarang jangan deh. Kan tidur di sini. Tenang aja. Tapi kenapa kostum masih ada ya cerita? Ada cerita di kostum. Tapi kan itu Vespa ini tuh. Vespa spesial tuh. Kali dia nebeng gitu enggak? Jangan dong. Gue malah Ya, kepikiran ditinggal yang, Mas. yang gara-gara gue ke Magelang itu ada yang nebeng Mas. Terus sampai Jogja hilang aja. Wah. Ngikut dari mana? Soalnya kayak naik Vespa tuh biasanya yang seneng tuh capek aja. Oh, ke sana arahnya. Kesannya kayak Hubungannya. gimana sih? Capeknya tuh capek kayak lu tuh udah kayak aduh udah sampai males banget gitu loh. Udah lesu gitu loh. Ya paling gitu kali sana. Apa jangan-jangan yang di gudang itu ngikut ya? Bisa jadi. What the fuck? Ya Jangan. dia ini habis perjalanan jauh mandilah dia terus tadi Fix Mas itu mah. ngeringin Gua rambut balik kali itu. ke Bekasi udahlah. Jogja udah bukan jadi kota impian gua lagi lah, udahlah biarin. Kita belum ini loh ke base campnya kantornya. Aduh. Iya, Gua masih Bekasi. penasaran. Minggu depan lah. Jadi kapan Mas Adit? Minggu depan habis nonton. Next episode apa gimana? Next episode. Next episode. Oke, Mas Faisal masih di sini lah Mas Faisal. Masih lah. Ya saya mungkin gua lihat tanggalan di sini ada kan ya, biasanya. Sekitar tanggal 26 sih gua cabut. 26, 27, 28, nah kebetulan kemungkinan 28 gua udah sampai Bekasi sih. Iseng-iseng aja lah. Sekarang masih capek nggak? Sekarang masih capek nggak? Lemes Mas, asli dah. Gue tuh niatnya, ya Allah, kalau Mas Abe, ya Allah semoga Mas Abe tidak lembur atau apa gitu kan. Kalau lembur, saya juga hostel tuh untung-untungan hari Selasa kan ya. Hari Selasa hostel bukan hari yang banyak orang Yang nginap di bagus. sana. Nginep di satu aula besar sendirian kan juga lucu ya maksudnya ya. Ya udah begitu cerita saya. Anjir. Ya sampai ngantuk dia. Aduh. Pegang ini nangis Mas asli Mas. Tapi ya emang pertama kali nyaris itu kan ya aku tuh gak ngarahin Mas. Enggak, iya emang tahu. Gak sih kalau ngarahin sumpah jahat banget Mas. Biasanya kan kamu tahu juga tuh waktu ke kosnya Gilang itu tanya ibunya. Iya. Bu ini mana? Arahin ke situ. Ibunya yang ngarahin. Iya, jangan ibunya yang Ibunya. Emang kosan itu pojoknya itu agak gudangnya tuh. dan kan kita kemarin kan nanya tuh
sama yang Pak Kos itu, dia ngomongnya itu kamar satu-satunya, ya kan? Udah tinggal satu doang itu yang kosong. Padahal masih ada Banyak. Nggak, ternyata selain di bawah itu di atas juga ada yang kosong, Mas. di atas. Iya. Di atas itu lumayan, maksud gua lumayan gak terlalu creepy ya maksudnya. Kamarnya adep-adepan, lorongnya kecil doang. Terus kamar mandinya juga nggak harus ngelewatin gudang. Nggak milih ya? Emang udah diarahin ke sana? Diarahin di sono. Ya seperti itulah cerita yang baru saya rasakan. Dan saya berharap itu bukan apa-apa. Semoga bukan apa-apa. Bukan apa. Tapi biasanya ada sesuatu maksudnya. Ya jangan begitu. Anjir. Ya tadi sobat ya terlihat pengalaman live Mas Faisal. Enggak sih. Jangan. Jalan. Pengalaman live Mas Faisal yang mencoba ngeprank Mbak K tapi malah di prank balik. Enggak, bukan ngeprank, lebih ke aku Ngecengin. yang salah udah kayak aku yang salah ya. Maaf ya. Maafnya di sana, sayang. Ih, janganlah deh dong. Ya Mbak K Mas Faisal udah minta maaf ya. Jangan buat laki-laki itu menangis, Mbak. Anjir. Itu. langsung kayak Mas Abi tolongin aku. Aduh. Apa mau ini minta diliatin sama Mas Daniel? Please jangan dong. Minta tolong. Ini bisa ngeliat lewat foto gitu nggak sih? Ya, bisa ya kayak gitu ya. Bisa. Tergantung orangnya. Bentar ah, iseng moto. Nggak tahu pas iseng moto, celik depan itu fotonya langsung full face. Mampus. Pakai pas foto tapi mampus. Anjir. Foto gudang dari jauh kan gini. Ceklek, hasilnya full face. Ampun. Dia kan ada asli caranya banget. pakai kamera HP bisa katanya. Udah jangan, nggak usah dicoba, udah. Hidup normal-normal aja sih. Kita ini bercerita udah gak normal ini. Iya, udah. Tutup ya. Ada cerita lagi nggak Mas Faisal? Udah itu aja. Mas Abe? Enggak ada. Hidup saya kan normal-normal aja. Tidak percaya. Tidak percaya. Ada apa yang cerita kemarin ada ada mbak-mbak lewat itu tidak langsung Tidak pindah langsung, kosan itu iya. tidak masuk akal, Mas. Tidak masuk akal. Dan saudara ngungsinya ke sini. ya, ya seenggaknya ada teman Mas gue Temennya, tidur ada aslinya. temennya. Itu tuh kayak ini ya, kayak sosok-sosok kalem-kalem ini, kalem-kalem Pak Prabu anjir. Oh ya. Tenang, gak apa-apa, semua bisa dianda, semua bisa saya tangani. Katanya ntar pas Nyatanya pas nggak kelima bisa saya gue juga. kesurupan. Oh. Gak bisa keluar Pulau Jawa. Anjir. Itu ya sobat tidak terlihat cerita tentang ngebahas konspirasi dikit-dikit sambil intinya tuh sebenarnya mau mengulik cerita Mas Faisal. Tadi tuh malu-malu mau cerita. Iya, Masih takut soalnya. Jadi Enggak. kita perlu ini apa? Mancingnya pakai Untuk mancingnya cerita yang pakai- nggak ada hubungannya. Tadinya tuh awal niatnya kan kalian berdua mau cuma rekaman doang kan, rekaman serem gak sih itu. Terus tahu-tahu kedatangan saya, Mas Abe tolong. Langsung lah kita membuat Ada apa? Kayaknya bagus sih untuk konten. akhirnya kita langsung membuat cerita eksklusif live Demi konten. #demi konten. Ya itu ya sobat lihat dua ini karena episode spesial nih yang nutup Mas Faisal ini. Mas Faisal. Ya. Apa sih biasanya terima kasih dulu gak sih? Terima kasih untuk para pendengar yang Sudah sedang mendengar. mungkin lagi dengerin di kamar. Kamarnya depan gudang. Iya, kamarnya depan gudang atau enggak lagi di rumah sendirian, hujan kan. Mau masak Indomie, hati-hati di dapur. Hati salah bumbu. Iya, gitu aja sih. Terima kasih untuk konten lu udah pocong. Saya bisa curhat. Jadi banyak temannya ya. Wah,
Pak. Iya, terima kasih untuk Mas Abe yang udah mau meminjamkan kosannya. Loh, ini masih kosong lo samping. Iya kan. Jauh usah Des, kita berdua aja Mas. Kan ini menjaga solidaritas dan keakraban. solidaritas tim. Itu yang harus dijaga. Ya, Kenapa pesannya jadi positif ya? terima kasih untuk kalian yang sudah dengarkan sampai akhir ini. Adit udah terkapar-kapar abis maraton podcast. habis makan kerupuk tete. Iya. Batuk-batuk. Ya. Ya udah, biasanya apa sih nutupnya? Udah kalau gitu. Hati-hati, ya kembali hati-hati di bawah kolong kasur Anda. Di atap Anda. Ada yang lompat-lompat, jangan gitu lah ntar. Ada yang merangkak, ada Ntar yang kembalikan, jangan amit. Lo kan kamu di sini sama Sabe. Aman. Kan hari ini doang nggak tiap hari saya kesini Pak. Saya harus menghadapi juga dong. Hidup itu emang kayak gitu. Emang cerita-cerita yang kayak apa? Pengen pindah kosan tapi tidak ada uangnya tuh emang ada ya Mas kayak gini ya emang bangsa. Mana udah full bayar kan. Coba bisa dicicil per minggu, udah paling minggu ini terakhir saya di sini udah. Anjir. Ya terima kasih semuanya lagi. Terima kasih mulu kan ya. Terima kasih sobat terlihat yang sudah mendengar sampai sejauh ini. Udah kalau di recording nih 1 jam 40 menit. Enggak terlalu panjang ya, lumayan lah ya. Lumayan. Cuma pasti banyak yang dipotong. Banyak suara motor lewat juga. Ya untung cuma Banyak motor sponsor. sih yang lewat. Banyak sponsor juga. Bukan Bamba yang lewat. Enggak, Anda bercanda-canda seperti ini, kita bercanda-canda seperti ini tuh enak kan, lagi rame. Nanti ketika Rasakan sedang sendirian, hujan. Asli kalau hujan mah. Enggak, kalau ada hujan gua kayak gitu lagi mah. Fix hujan-hujanan gua ke kosan Mas Abe. Mending Kalau selamat. kata ini anak yang komunitas foto itu safe zone. Safe zone. Safe zone. Di sini safe zone. Di sini safe zone. Di sana hunting zone. Ya terima kasih. Ya terus dengarkan podcast berikutnya dan ramaikan lagi ya biar kita kembali ke 200 besar. Itu paling penting. Tolonglah. Ini tuh bukan demi kalian lagi ya. Ini tuh udah mengancam nyawa saya. Kalau nggak didengerin ya parah sih kalian sih jahat. Jadi semua tamu adalah pencerita, semua tamu adalah hostnya sekarang. Iya, terima kasih. Bikin aja. Ya, saya Faisal Albanato Aziz. Saya Hidayat Rahman. Saya Gilang Agung Sejagat. Waduh. Kami bertiga dan Mas Abe yang ada di Bekasi. Iya. Pamit undur diri Dari dari ruang dengar kalian. Anda. Salam lucong. Cu. Salam.